Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang demen VGA murah, apalagi harganya di bawah Rp500.000, lanjut tonton aja video kali ini. Dan bisa saya katakan nih, ini adalah salah satu VGA terbaik harga di bawah Rp500.000. Penasaran kemampuannya gimana? Makanya nonton jangan setengah-setengah, biar tahu plus minusnya. Sebelum lanjut seperti biasa nih, monggo bantu channel saya biar makin melambung tinggi banget keluar angkasa. Sekalian beli rumah di planet Mars. Pertarungan VGA di rentang harga segini sih lumayan keras ya. Cukup banyak pilihan yang sejatinya nggak menarik untuk dibeli. Kenapa demikian? Ya karena antara harga dan kemampuan yang nggak imbang alias balance. Saya ambil contoh Nvidia GT 440 ya, DDR3 atau bahkan yang DDR5 sekalipun. Harganya tergolong mahal ini untuk bekasnya. Ada juga dari Nvidia GT 640 nih, versi DDR5 juga. Ini lebih mahal lagi. Begitupun juga AMD Radeon HD 6670 DDR5 atau bahkan Radeon HD 7750. Ya kalau mau disebutin semua sih ntar kepanjangan videonya ya. Terus gimana bos? Ya nggak usah dibeli. Ya enggak dong, maksudnya ada juga yang masih waras harganya. Yap, AMD Radeon R7 250 2GB DDR5. VGA 1 ini memang sebagian dijual dengan harga yang overpriced ya. Tapi ada juga yang menjualnya dengan harga waras. Saya dapat VGA ini di rentang harga Rp350.000. Mereknya Polar. Dan seri ini nggak butuh power pin tambahan ya. Secara kemampuan VGA ini di bawah sedikit AMD Radeon HD 7750 dan juga Nvidia GTX 550 Ti. Tapi masih di atas Nvidia GT 740 versi DDR5 sekalipun. Lah apalagi Nvidia GT 640, apalagi GT 440. Jangankan GT 440 ya, GTX 450 pun masih di bawahnya. Apalagi bos. Udahlah, ntar kepanjangan videonya. Karena nggak butuh power pin tambahan, makanya VGA ini hanya butuh power supply minimal dengan daya 250 watt dan TDP-nya hanya 65 watt. Rekomendasi resolusi monitor buat VGA ini sebenarnya 768p ya. Tapi nanti kita coba di atasnya di sebagian game. Salah satu kekurangan VGA tipe ini sih adalah fitur yang mulai ketinggalan ya. Karena biar kata support DirectX 12 tapi hanya mentok di fitur level 11 TT1. Memang lebih baik sih ketimbang Nvidia GT 700 series. Tapi ya tetap saja udah ketinggalan. Selain yang tadi, driver untuk VGA ini udah mentok. Mentok maksudnya. Nggak ada lagi versi barunya dari AMD. Cucian banget dah. So di beberapa game bakal nggak maksimal atau diprotes ya ketika menjalankan game tersebut. Nah buat uji coba VGA ini spek yang saya pakai singkatnya adalah Intel Core i5 Gen 13, RAM 32GB DDR5, SSD NVMe buat Windows 11 dan SSD SATA sama harddisk buat game. Seperti biasa kita coba editing tipis-tipis dulu nih di VGA Radeon R7 250. Dan syukurnya baik GPU maupun drivernya masih bisa menjalankan Adobe Premiere 2024. Waktu yang dibutuhkan render video 4K hasil rekaman handphone ya, durasi 1 menit 30 detik, ini butuh waktu 3 menit 0,7 detik. Ya berasa lumayan lama sih ya, tapi nggak lama-lama banget kok. Yang penting bisa ngerender. Sedangkan di resolusi 1080p waktu yang dibutuhkan hanya 1 menit 0,9 detik. Lanjut coba Cinebench R15 ya, karena cuma ini doang yang jalan. Skornya lumayan, cuma dapat di angka 64 fps. Dan untuk 3D Max sendiri nggak terlalu banyak yang bisa dijalankan. Cuma 4 doang sih ya yang bisa running. Silahkan kalian lihat sendiri aja ya. PES 2024 dan FIFA. Maksa bos. Ya kagak dong, kan namanya nyobain game baru, nggak ada yang salah kan. Nah di game ini biar kata nggak bisa di resolusi 1080p, ternyata di resolusi 900p tergolong lancar. Nggak dapet 60 fps ya, cuma masih bisa dibilang lancar dengan frame rate di atas 30 fps. Kalian bisa lihat aja di video. So VGA jebolan 2013 ini masih sangat oke buat PES 2024 sekalipun. Sayangnya buat FIFA 24 ini kepentok fitur yang udah ketinggalan.
Karena FIFA sendiri butuh VGA yang bener-bener support DirectX 12. Biar jalan gimana bos? Gampang banget, kalian jual tinggal ganti RX 6000 series. GTA 5, Dota 2, God of War, dan Resident Evil 4 Remake. Game GTA 5 sama VGA ini seumuran ya, maksudnya sama-sama jebolan 2013, tapi bukan jebolan KDI ya. Biar kata nggak terlalu kece banget, VGA 1 ini masih bisa dapat framerate di atas 30 fps di resolusi 1080p dengan settingan sadar diri. Cuma kalau mau lebih lagi, kalian tinggal turunkan resolusinya ke 720p. Dapat framerate-nya hingga 70-an fps. Lanjut game Dota 2 Present Medium, ternyata hasilnya oke banget nih. Ya, framerate yang didapat dari 40 hingga 80-an fps. Di game God of War, settingan low, FSR on, hasilnya memang nggak begitu memuaskan ya, karena framerate-nya kebanyakan sih di bawah 30 fps. Cuma jelasnya ini kalau tanpa perekam layar, kemungkinan framerate-nya bisa di angka 30 fps. Dan game Resident Evil 4 Remake ini masih running loh. Lumayan parah sih, karena framerate yang didapat cuma belasan fps. Game serem, framerate-nya juga serem. Lengkap penderitaan. Need for Speed Heat, Unbound, dan Forza Horizon. Kelipet-lipet. Need for Speed Heat, Unbound, dan Forza Horizon 5. Oke, kita rangkum aja nih jadi satu game seperti tadi ya, biar nggak kelamaan. Di game Need for Speed Heat, kalau maksa di resolusi 900p, framerate yang didapat di bawah 30 fps nih, cuma tetap lancar kok. Kalau mau di atas 30 fps, maka mainkan di resolusi 720p. Untuk versi Unbound, nah ini dia nih, VGA-nya udah ngos-ngosan. Mau disetting apa lagi coba? Settingan low, resolusi 720p. Ini mobilnya berasa endut-endutan ya, kayak nggak punya tenaga. Udah digas kenceng pun mobilnya masih macam keok. So nggak layak banget VGA 1 ini memainkan game Need for Speed Unbound. Dan terakhir Forza Horizon 5. Di game ini berasa kurang maksimal juga sih ya. Saya udah coba di resolusi 1080p very low, framerate yang didapat hanya 18 fps. Terus turun langsung nih ke 720p. Ya bedanya cuma 2 fps doang nih. Pelit amat nih game. Dan saya juga udah merubah skala resolusinya di ultra quality. Nambah fps nya cuma 1 doang. Buset dah, ini game bikin sedih. Tapi yang penting bisa running juga, ya nggak? Far Cry 6, Horizon Zero Dawn, dan Watch Dogs Legion. Buat game Far Cry 6, biarpun di resolusi 720p, FSR on, hasilnya tetap bikin sakit hati. Ya, framerate yang didapat hanya 18 fps. Sedangkan di game Horizon Zero Dawn, resolusi yang sama, settingan yang rendah dapat framerate sedikit lebih baik ketimbang Far Cry 6, yaitu di angka 22 fps. Nah, kalau kalian mau lebih baik lagi, render scale-nya dimentokin paling rendah yaitu 50% nih, dengan konsekuensi gambarnya burik. Cuma hasil framerate-nya sedikit lebih baik yaitu di angka 29 fps. Pastinya kalau tanpa rekam layar, kemungkinan framerate-nya bisa di atas 30 fps. Terakhir game Watch Dogs Legion. Game ini hampir sama dengan Far Cry 6 sih ya, sama-sama bikin sesak di dada. Bahkan lebih parah, karena cuma dapat framerate di angka 15 fps buat rata-ratanya. Apex Legends, PUBG, Valorant, The Finals, dan Warzone 2.0. Di game Apex Legends, resolusi 720p, settingan low, framerate-nya masih oke di angka 40 hingga 60 fps. Ini tergolong lancar sih ya, cuma kalau mau ngejar ratusan fps, ini Vega udah nggak bisa lagi. Hasil yang mirip-mirip juga di game PUBG ya, di resolusi yang sama, settingan very low, kalian harus puas dengan framerate di angka 30 hingga 60 fps. Lagi-lagi udah mentok, udah paling mentok. Khusus game Valorant, karena ini game yang berasa enteng buat dimainkan,
Biar berasa kemampuannya saya pakai settingan high resolusi 1080p. Dan ternyata framerate yang didapat nggak jelek-jelek banget ya. Masih di angka 40 hingga 50-an fps. Oke, lanjut game The Final. Game yang tergolong baru ini menyakitkan mata nih karena rata-rata framerate-nya di bawah 30 fps. Nggak pernah sekalipun menyentuh 30 fps. Sedih banget ya. Begitupun dengan game Warzone 2.0 yang hanya dapat framerate di angka 20-an fps dan juga suka jatuh-jatuh di bawah 20 fps. Tapi kayaknya sih ini karena faktor full screen kali ya. Kalau 720p beneran harusnya masih bisa di atas 30 fps settingan minimum. Honkai, Genshin, dan Wuthering Waves. Bisa bos, bisa banget. Lihat dulu dong. Pertama game Honkai nih. Ini beneran nggak nyangka banget ya. Ternyata game ini ramah buat VGA kelas bawah. Yap, di resolusi 1080p settingan very low, framerate yang didapat nggak jelek-jelek banget ya. Di kisaran 40 hingga 60 fps. Ya walaupun nggak bisa dipungkiri suka jatuh-jatuh di angka 30 fps. Tapi nggak sering-sering banget. Pastinya kalau resolusinya diturunkan ke 720p bisa lebih lancar lagi daripada yang ini. Di game Genshin Impact, kalau settingan low 1080p framerate-nya pas-pasan banget nih. Cuma di angka 30-an fps. Nah kalau mau lebih oke lagi kalian mainkan di resolusi 720p. Settingan yang sama. Framerate-nya lebih baik karena bisa tembus 60 fps. Walaupun suka jatuh juga di angka 40-an fps. Terakhir Wuthering Waves ya. Ini nggak beda jauh sama Genshin. Di settingan very low, framerate yang didapat di angka 40 hingga 60 fps. Ya tetap oke sih buat game satu ini. Nah gimana nih kemampuan VGA 1 ini? Masih cukup banyak game yang bisa dijalankan. Walaupun memang nggak bisa dipaksa lagi ya, kalian harus puas dengan rata-rata settingan low 720p. Untuk game yang wajib full support DirectX 12 gak bakal bisa kalian mainkan sampai kiamat sekalipun. Solusinya ya ganti VGA yang berbasis DirectX 12 atau 12 Ultimate sekalian. Tapi biarpun begitu dengan rentang harga di 300 ribuan kalau dapat yang waras ya, VGA ini cukup bisa memberikan hiburan dan juga masih bisa diandalkan buat editing video tipis-tipis. Nanti insya Allah kalau ada waktu ya bakal saya jadikan PC rakitan Carry Hore. Ditunggu aja videonya. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan VGA gaming murah meriah satu ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan saya terima kasih sudah mampir di MK Channel.